Realme 14T adalah smartphone 3 jutaannya dari Realme yang fokus utamanya adalah sebagai HP gaming. Apakah memang semenarik itu dan apakah se-worth it itu? Mari kita lakukan review dari HP Realme 14T ini ya guys. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP itu menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 6300, RAM 8GB, dan storage 296GB bertipe UFS untuk varian yang kita uji dan speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi, mari kita lakukan review dari Realme 14T ini ya guys. Aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi performance-nya terlebih dahulu. Jujur, secara performance untuk penggunaan harian sebenarnya tidak terlalu ada masalah. Smooth-smooth aja, lancar-lancar aja, untuk buka tutup aplikasi, sosial media itu sudah termasuk aman-aman saja. Hampir tidak ada lag sama sekali. Overall untuk penggunaan harian, HP ini termasuk bagus dan layak-layak aja untuk digunakan. Secara skor Antutu sendiri, HP ini mendapatkan angka 446.000, sebuah angka yang tergolong cukup untuk kelas HP gaming di 3 jutaan. Kemudian kalian bisa lihat skor Geekbench 6-nya, 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya, dan PC Mark-nya. Lanjut kita coba 7 game di sini. Ada game Mobile Legends, dia kebuka setting high, frame rate high, dapat rata-rata di 60,1 fps. Kemudian game PUBG Mobile dengan setting balance, frame rate ultra, dapat rata-rata di 39,9 fps. Lanjut game Call of Duty Mobile dengan setting medium, frame rate high, dapat rata-rata di 59,5 fps. Game Free Fire dengan setting ultra, frame rate high, dapat rata-rata di 60,1 fps. Game HOK Mobile dengan setting ultra, frame rate ultra, dapat rata-rata di 59,6 fps. Game FC Mobile dengan setting medium, frame rate high, dapat rata-rata di 29,4 fps. Game Genshin Impact setting lowest, frame rate 60, dapat rata-rata di 42,2 fps. Kesimpulannya, ini termasuk sangat menarik banget ya. Manajemen panasnya juga termasuk bagus untuk sebuah HP gaming. Dan kita menemukan juga sangat disayangkan untuk game Mobile Legends dan game HOK Mobile itu sebenarnya harusnya bisa kebuka 90 fps. Tapi di limit di sini cuma 60 fps. Tapi termasuk stabil semua loh guys untuk buat main game rata-rata. Semua stabil kecuali Genshin yang wajar ya guys. Menurut kita ini sudah termasuk lumayan oke loh guys untuk sebuah HP gaming. Tapi gimana muka? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut kita bicara soal kamera. HP ini membawa kamera utama 50 megapiksel dan kamera depan 16 megapiksel. Secara kualitas termasuk oke, termasuk eye pleasing untuk warnanya, dan iluminasinya juga termasuk oke. Hanya saja warnanya seperti agak di boost, agak kemeraan sedikit. Jadi kurang natural aja seperti hasil yang sebenarnya. Kemudian untuk rekaman video sendiri, HP ini bisa merekam hingga 1080p 60 fps untuk kamera belakang, dan kamera depan 1080p 30 fps. Untuk low light memang termasuk agak kurang sedikit ya guys untuk kelas harganya. Tapi overall kalian bisa lihat tuh sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Realme 14T 5G. Kalau kita gunakan buat perekaman video, kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Dan ini dalam kondisi lagi langit-langit cerah ya, habis hujan. Dan ini dynamic range-nya juga termasuk lumayan bagus. Meskipun memang kalau skin tone kita agak ke orange-an, ke kuningan ya guys. Tapi menurut kita ini sudah termasuk lumayan oke loh guys. Sebuah HP gaming punya kamera yang menarik banget dan wide ya untuk perekaman videonya. Tapi dia di lock di 1080p 30 fps saja untuk perekaman videonya, karena memang ya lagi-lagi masalah mungkin dari prosesornya belum support 4K 30 fps. Secara kualitas ini termasuk menarik ya. Tapi gimana bukan? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut, ini adalah sampel perekaman kamera belakang dari Realme 14T 5G. Kalau kita gunakan buat perekaman video, kita bisa merekam di 1080p 60 fps kalau kita gunakan buat perekaman video. Gimana bukan untuk kualitas kamera belakangnya? Apakah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Stabil atau tidak? Kalau menurut kita sih sudah lumayan loh guys, ini stabil. Lumayan ya, tapi kita nggak tahu ini kalau lihat dari preview HP lumayan stabil.
Dan dynamic range juga luas ya, warnanya juga bagus, gonjreng, dan dynamic range-nya bagus. Tapi gimana bukan? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman fitur dual video dari Realme 14T 5G kalau kita gunakan buat perekaman video dual video. Untuk kalau fitur ini aktif, tidak ada stabilisasinya, jadi memang akan shaky yang lumayan berasa ya guys, khususnya di kamera belakang, karena dia juga tidak punya optical image stabilization. Tapi gimana untuk kualitasnya? Apakah mereka tentunya, kalau menurut kita sini warna Realme di punch banget ya, colorful banget ya. Tapi nggak tahu ini apakah karena layarnya atau karena warnanya. Tapi kalau kita lihat dari preview, ini warna hijaunya bener-bener hijau banget sih guys ini. Dan warna skin tone muka kita memang agak orange yang tadi kita sudah mention. Tapi gimana silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini adalah sampel perekaman kamera depan dari Realme 14T kalau kita gunakan dalam kondisi low light ya guys. Ini low light yang dimana subuh hari, dan ini dia ada lampunya juga. Kita matikan dulu lampunya, kita off kan dulu. Dalam satu perekaman video dia bisa matikan untuk flashnya, flash depan itu dalam artian layarnya diterangin supaya memberikan warna. Dan ini kalau kalian lihat kurang lebih seperti ini. Untuk kualitasnya masih berasa noise-nya. Untuk harga 3 jutaan sebenarnya kameranya ini masih termasuk lumayan terang loh guys. Tapi meskipun begitu, itu karena dia boosting ISO-nya sehingga jadi noise-nya lebih berasa. Tapi gimana untuk kualitas kamera depannya? Ini sih sudah termasuk lumayan loh guys untuk kualitas kamera depannya dalam kondisi low light ya guys. Ini gak benar-benar ekstrim low light, tapi ini sudah kondisi low light ya guys. Yang kurang lebih seperti ini kualitasnya. Gimana silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Realme 14T 5G kalau kita gunakan dalam kondisi low light. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya. Jitternya masih sangat-sangatlah berasa banget ya. Untuk sebuah perekaman di kelas harga 3 jutaan, menurut kita ini masih termasuk lumayan banget untuk gambarnya ya guys. Noise-nya cukup berasa, dan ya gimana kalian? Kalau kita sangat sayangkan ya, mungkin ISO-nya karena terlalu di boosting ya. Ini padahal nggak terlalu benar-benar gelap loh guys. Ini masih lumayan loh guys. Ini low light, tapi dalam artian low light yang masih agak terang. Tapi gimana silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian dari sisi layar, HP ini bukan layar 6,67 inch AMOLED, resolusi Full HD plus refresh rate 120Hz, bisa nonton YouTube hingga 2K 60fps, wide range sudah L1, dan di bawah matahari juga masih terlihat dengan terang dan baik ya guys. Lanjut dari sektor speaker, HP ini bekali dual speaker yang termasuk oke banget untuk dipakai sehari-hari. Kalian bisa dengarkan sampel audio speakernya di video unboxing ya guys. Kemudian dari sisi baterai, HP ini bekal baterai 6000 mAh yang termasuk cukup irit untuk dipakai seharian pemakaian, tergantung intensitas penggunaan kalian ya guys. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini dibekali charger 45 watt yang butuh waktu 1 jam 20 menit untuk full charge ya guys. Lanjut dari sisi security sendiri, HP ini sudah dibekali oleh on-screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock ya guys. Kemudian dari sisi desain, menurut kita ini termasuk menarik ya guys, termasuk cakep untuk desainnya, khususnya warna yang kita pegang ini termasuk cantik ya guys untuk sebuah HP gaming. Kemudian dari slot SIM card sendiri, HP ini sudah dibekali slot SIM card dual SIM card hybrid, yang artinya kalian bisa pakai single SIM plus micro SD atau dual SIM card. Dan HP ini tidak support eSIM, tapi HP ini punya aplikasi namanya O-Roaming yang seperti eSIM sendiri, tapi dari Realme sendiri, yang artinya kalian bisa pakai internet tanpa pakai kartu fisik ya guys. Lanjut dari aplikasi zoom sendiri, HP ini masih belum support virtual background zoom, yang memang wajar karena chipsetnya belum mendukung ya guys. Kemudian dari sisi fitur, HP ini sudah punya NFC, punya IP rating IP68, IP69, support USB OTG, tidak ada inframerah, tidak ada cek 3,5 mm ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps sendiri termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan navigasi menggunakan HP ini. Lanjut dari sisi jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update software hingga 2 kali update OS dan 3 tahun security yang dimulai dari Android 15. Kemudian dari sisi fitur AI pun tersedia di HP ini seperti object eraser dan sudah pasti aman banget ya guys. Overall sebenarnya ini adalah HP yang masih menarik untuk kalian pertimbangkan kalau memang kalian mau cari HP Realme di harga 3 jutaan. Menurut kita ini salah satu HP yang masih termasuk lumayan guys untuk dipakai sehari-hari. Meskipun memang performanya tidak sekencang kompetitornya, tapi menurut kita sudah termasuk lumayan loh guys untuk penggunaan harian. Overall, ini menarik untuk kalian pertimbangkan. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat dari Gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat kalian komentar. Dan jangan lupa like video yang suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys? Bye-bye!